Wah, kamu nggak bakal percaya deh. Di pertemuan antara Sungai Nil dan Laut Merah, ada kejadian super kocak dan nggak masuk akal. Bayangin aja, ondel-ondel bisa naik kuda laut raksasa, keledai main parasut, zebra makan ikan, dan bahkan kuda Nil naik skyboard. Ini cerita benar-benar bikin ketawa sambil geleng-geleng kepala. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut ke kisah serunya, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan tekan subscribe ya. Supaya kamu nggak ketinggalan kisah lucu dan penuh hikmah bareng ondel-ondel setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan lautan, sungai, hewan, dan juga ondel-ondel yang lucu ini. Yuk, kita tulis sholawat terbaik untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Hati Merah 2. Jangan lupa juga, teman-teman, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah, baik saat senang maupun sedih, di darat ataupun di laut. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 40, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak di atas ombak, dan di atasnya lagi awan. Ayat ini mengingatkan kita tentang kekuatan dan keagungan laut, serta pentingnya cahaya petunjuk dari Allah dalam hidup kita. Tulis juga ya teman-teman, asal daerah kalian di kolom komentar. Biar kita tahu, siapa aja yang nonton dari Sabang sampai Merauke wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan, dan yang jawabannya benar akan dapat hadiah spesial. Hadiahnya akan diumumkan di bagian penutup nanti. Di suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke arah barat dan memancarkan cahaya keemasannya, langit di atas pertemuan Sungai Nil dan Laut Merah tampak seperti lukisan indah karya pelukis alam. Awan menggantung lembut, seolah jadi tirai tipis yang membingkai pemandangan luar biasa. Tempat ini bukan tempat biasa. Ini adalah titik magis di mana dua perairan besar bertemu. Satu berasal dari daratan Afrika yang penuh sejarah panjang, Sungai Nil yang tenang, luas, dan mengalir dengan bijak seperti kakek tua, dan satu lagi, Laut Merah yang dalam, misterius, penuh warna dan keajaiban dari kehidupan bawah lautnya. Namun siapa sangka, di tempat yang biasanya sunyi dan dipenuhi oleh para peneliti atau nelayan yang lalu lalang dengan kapal kayu, hari ini malah berubah total. Dari kejauhan, suara musik tradisional Betawi terdengar samar, memecah kesunyian lautan. Bukan dari radio atau kapal pesiar, tapi dari sebuah perahu tradisional yang dihiasi kain warna-warni dan boneka besar di atasnya. Ya, ondel-ondel. Ternyata, sekelompok ondel-ondel berwarna cerah sedang liburan. Ada ondel-ondel Cimug, si pemimpin rombongan yang selalu membawa tas kecil berisi cemilan rengginang dan toge goreng. Lalu ada si ondel-ondel Bulik Ivo, khas dengan lipstik merah dan kerudung pink bermotif anggrek. Mereka datang jauh-jauh dari Jakarta Timur, hanya untuk menyaksikan keajaiban alam di mana dua dunia air bertemu. Tapi ternyata bukan hanya melihat. Mereka bawa niat lebih dari itu, bermain air. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Begitu perahu mereka merapat, tiba-tiba air Laut Merah bergelombang lembut, lalu muncullah seekor kuda laut raksasa. Bayangin ya, ukurannya tuh kayak kapal feri. Badannya bersisi kilap emas. Ekornya meliuk-liuk dan matanya bulat besar penuh rasa penasaran. Tanpa rasa takut, Cimug langsung naik ke punggung kuda laut itu. Kakinya agak gemetar sih, soalnya posisi kuda lautnya agak licin dan goyang-goyang, tapi ekspresi wajahnya tetap pede, seolah dia penunggang naga di film kolosal. Di sisi lain, seekor kuda coklat yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul sambil membawa pelampung renang warna pink neon. Kuda itu terlihat sangat menikmati waktunya. Ia berjalan ke tengah air perlahan-lahan, duduk, kalau bisa dibilang duduk, dan mulai mengapung. Air laut menyentuh surainya yang indah, dan ia seperti model di pemotretan majalah kuda edisi liburan. Sesekali dia nyeplos air laut ke wajahnya sendiri dengan lidah panjangnya. Di pinggir pantai, para ondel-ondel bersorak. "Hei, itu pelampung siapa yang kamu ambil?" Tapi kudanya malah pura-pura nggak dengar dan lanjut santai. Nah, ini bagian paling ajaib. Seekor zebra muncul dari balik pohon bakau, bawa piring dari daun pisang berisi ikan goreng. Lah, kok bisa?
Biasanya Debra kan makan rumput, kan? Tapi yang ini beda. Dia makan ikan goreng kriuk sambil ngunyah pelan-pelan, pakai sambal. Rupanya dia diajak makan siang oleh keledai yang udah lebih dulu sampai lokasi. Debra itu duduk di atas batu karang kecil, sambil melambaikan ekor. Di sebelahnya, keledai itu tertawa-tawa, memperlihatkan giginya yang besar, karena dia senang bisa kenalan sama ondel-ondel untuk pertama kalinya. Debra dan keledai ini memang pasangan gokil. Mereka suka eksplor tempat aneh dan suka hal-hal lucu. Mereka juga ikut live streaming dari pinggir laut. Loh, tiba-tiba, suara cipratan besar terdengar dari arah tengah. Semua mata melihat ke sana. Ternyata, kuda Nil muncul dari dalam air. Badannya besar, berkilau karena basah, dan dia terlihat senang banget. Tapi yang lebih mengejutkan, di atas punggung kuda Nil itu, ada keledai lagi. Keledai itu berdiri seperti pangeran dari negeri dongeng, lengkap dengan payung bunga matahari dan kacamatanya yang bulat. Dia berteriak, "Aku naik kuda Nil, aku naik kuda Nil," sambil muter-muter di atas air. Semua ondel-ondel tertawa geli. Bahkan zebra sampai tersedak tulang ikan saking ngakaknya. Dan kalian harus tahu, hubungan antara keledai dan kuda Nil itu unik banget. Mereka udah bersahabat sejak mereka ketemu waktu lomba menyelam di Afrika Timur. Waktu itu keledai tersesat, dan kuda Nil lah yang nolongin dia keluar dari rawa. Sejak saat itu, mereka seperti duo badut keliling. Kemana-mana bareng, suka nyanyi lagu dangdut, dan hobi berbagi camilan. Kejadian demi kejadian lucu pun terus terjadi. Ondel-ondel lain mulai berdatangan, dan masing-masing punya aksi konyolnya sendiri. Ada yang bawa tabung snorkel padahal nggak bisa berenang. Ada yang malah main bola plastik di tengah air dan hilang karena diseret arus. Bahkan ada satu ondel-ondel yang jatuh dari atas perahu karena nginjek sandal sendiri yang licin. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Tapi meski penuh tawa dan kekacauan, suasana di pertemuan Sungai Nil dan Laut Merah itu terasa hangat. Semua makhluk bersatu dalam keceriaan tanpa memandang bentuk, asal, dan jenisnya. Ada makhluk laut, makhluk darat, bahkan makhluk budaya seperti ondel-ondel, semuanya menikmati kebersamaan. Hal itu bikin siapapun yang melihatnya langsung merasa ingin ikut tertawa dan main air juga. Dan di akhir sore itu, terdengar suara adzan maghrib berkumandang dari perkampungan nelayan. Ondel-ondel dan teman-teman hewannya berhenti sejenak, menengadah ke langit, dan saling tersenyum. Mereka sadar, di tengah keseruan bermain, ada keindahan luar biasa dalam rasa syukur, tawa bersama, dan persahabatan yang tulus tanpa syarat. Belum juga kering tawa dari kejadian ondel-ondel jatuh karena nginjek sandal sendiri. Tiba-tiba dari langit terdengar suara wus seperti angin dipotong dengan cepat. Para ondel-ondel mendongak. Keledai menyipitkan mata. Kuda Nil menyemprotkan air dari hidungnya karena kaget. Bahkan Debra sampai menjatuhkan piring daun pisangnya. Dari awan yang mulai merona jingga, tampak siluet seperti pesawat luar angkasa meluncur pelan ke arah laut. Tapi ternyata, itu bukan pesawat, bukan juga meteor, melainkan rombongan makhluk lucu yang sedang naik skyboard. Iya, kamu nggak salah dengar. Skyboard, papan luncur canggih yang biasanya cuma ada di film animasi atau video game, sekarang dipakai oleh rombongan yang super random. Ondel-ondel, kuda Nil, kuda laut, Debra, dan si keledai. Mereka semua terbang rendah di atas permukaan laut dengan gaya masing-masing yang unik dan kocak. Ondel-ondel Cimug yang sekarang jadi komandan udara, berdiri di atas skyboard dengan postur gagah. Tapi karena perutnya besar dan kepala ondel-ondel cenderung berat di atas, ia sempat oleng beberapa kali. Untung ada tali pengaman yang disambungkan ke tiang bambu yang dibawa khusus oleh ondel-ondel bulik Ivo. Wajahnya kaku tapi semangat, berkibar-kibar kain bajunya seperti jubah pahlawan super. Terbang adalah hak segala ondel-ondel, serunya sambil melayang memutar. Anak-anak nelayan yang nonton dari bibir pantai bersorak kegirangan, "Hore, ondel-ondel bisa terbang." Sementara itu, kuda Nil terlihat sangat was-was. Dia nggak biasa naik alat-alat modern begitu. Biasanya dia jalan pelan di lumpur. Sekarang harus berdiri di atas papan yang melaju dengan kecepatan tinggi, tapi demi menjaga harga diri di depan teman-temannya, kuda Nil itu berusaha tenang. Ia membuka sayap kecil berbentuk kipas angin yang ditempel di punggungnya, walau sebenarnya itu cuma properti mainan dari toko mainan air terdekat. Setiap kali papan goyang,
ia mengeluarkan suara, "Ugh, aku nggak kuat, aku mau turun, tapi kok seru juga ya." Hingga akhirnya ia berhasil meluncur lurus sejauh 50 meter dan mendarat darurat di atas kepala seekor ikan paus kecil yang muncul ke permukaan. Paus itu juga nggak kalah heran. "Loh, siapa ini?" Kuda yang biasanya tampil elegan, malah berubah jadi pembalap liar. Ia menggunakan skyboardnya untuk membuat atraksi gaya bebas. Kuda itu melompat tinggi, berputar 360 derajat di udara, lalu mendarat dengan sempurna seperti atlet olimpiade. Penonton bersorak, "Wow!" Dan ada yang langsung buka aplikasi TikTok karena pengen upload kejadian langka ini. Si kuda sendiri langsung pamer kacamata hitamnya sambil menyeringai, seolah berkata, "Gue emang keren." Debra justru melakukan gaya yang lebih lembut. Ia melayang seperti angin sore, melintasi pantulan cahaya oranye dari permukaan laut. Bulu belangnya berkilau terkena cahaya matahari. Beberapa ikan kecil di bawah laut mengangkat kepala dan memberi tepuk tangan. Secara imajinatif ya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Debra itu mengeluarkan kipas dari sela-sela bulunya, membuka satu persatu dan menari di udara seperti penari kontemporer. Tiba-tiba dari punggungnya, muncul sayap-sayap kecil berwarna ungu keemasan. Semua orang melongo. Debra jadi Pegasus? Ini episode apa sih sebenarnya? Teriak salah satu penonton yang sudah nggak kuat menahan ketawa. Dan jangan lupakan si keledai, pahlawan tanpa rasa takut tapi penuh kelucuan. Keledai ini awalnya agak ragu-ragu naik skyboard karena dia takut ketinggian. Tapi begitu tahu Debra ikut terbang, dia langsung panik dan nggak mau kalah. "Kalau Debra bisa, aku juga bisa dong," katanya dengan gaya sok jago. Dia pun naik, tapi bukannya lurus meluncur, dia malah terguling 3 kali, nyusruk ke air, lalu muncul lagi dengan rambut berdiri dan wajah kaget. Tapi dia nggak menyerah. Setelah 5 kali latihan, dia berhasil terbang lurus sejauh 10 meter. Lalu berteriak, "Aku Super Donkey," sambil membuka payung kecil di tangannya. Semua penonton tertawa sampai nggak bisa berdiri. Kuda laut raksasa pun nggak mau kalah. Dengan tubuhnya yang lentur dan bersinar, dia meluncur di atas permukaan laut seperti naga air. Sirip-siripnya membuka dan menutup dengan irama lembut. Dia mengangkat ekornya tinggi-tinggi, lalu mendorong skyboard dengan gaya akrobatik sambil mencipratkan air ke semua arah. Air laut jadi seperti kembang api, memercik indah di tengah suasana sore yang makin memesona. Yang paling lucu, tentu saja ketika rombongan itu semua coba formasi skyboard bareng-bareng. Mereka membentuk huruf O besar di udara, O untuk ondel-ondel katanya. Tapi, karena susah banget ngatur keseimbangan, tiba-tiba formasi itu kacau. Keledai nabrak Debra, Debra nyangkut di surai kuda, kuda hampir nabrak ondel-ondel, dan kuda Nil jatuh dengan gaya slow motion ke laut sambil teriak, "Aku pulang dulu, ah." Semuanya terjun bebas ke air seperti domino, dan suara cipratannya bikin ikan-ikan bawah laut kaget dan lari masuk ke dalam terumbu karang. Setelah semua jatuh, ada momen sunyi selama 5 detik. Lalu suara tawa pecah dari semua arah. Ondel-ondel ketawa sampai terguling. Keledai ngakak sambil muntahin air laut yang terminum. Kuda Nil ngeluarin suara kayak perut lapar. Dan Debra sambil tepuk-tepuk sayapnya berkata, "Wah, ini seru banget, besok kita latihan formasi segitiga ya." Beberapa burung camar yang lewat ikut ngintip dan sempat mengabadikan momen itu dengan kamera paruh miliknya. Ya, dalam dunia imajinasi ini burung camar punya kamera juga wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Mereka lalu upload ke Burung Tube dan langsung viral di kalangan hewan laut. Tagarnya, skyboard kacau, ondel-ondel terbang, kuda Nil ngakak. Akhirnya, setelah semua selesai, mereka istirahat sejenak di atas pelampung masing-masing. Ondel-ondel kembali ke perahu, mengganti baju karena basah kuyup. Kuda Nil minum teh jahe dari termos bulik Ivo. Kuda dan zebra mulai bersih-bersih badan dengan sabun kelapa, dan keledai ya, dia malah sibuk nyari pelampung yang nyangkut di kepala ikan buntal. Hari itu benar-benar penuh kejutan, tawa, dan momen gak terlupakan. Di langit, matahari mulai tenggelam, dan langit berubah keemasan. Mereka semua duduk melingkar di atas air, sambil saling bercerita versi masing-masing tentang kejadian barusan. Ada yang dilebih-lebihin, ada yang dramatis, ada yang lucu. Semua jadi kenangan yang bakal diceritakan ke anak cucu ondel-ondel dan hewan-hewan di kampung halaman mereka. Setelah petualangan penuh aksi dan tawa melayang-layang di udara dengan skyboard,
rombongan ondel-ondel dan teman-teman hewan mereka mulai merasa lelah. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan menikmati suasana sore hari yang semakin adem. Angin dari arah daratan bertiup pelan, mengibaskan bendera kecil bergambar ondel-ondel di atas perahu mereka. Ombak pun mulai tenang, seolah ikut memberi waktu untuk semua makhluk lucu ini menarik napas dan mengisi tenaga untuk ronde kegilaan berikutnya. Tapi siapa sangka, justru saat itulah muncul babak paling kocak dan paling gak masuk akal dari semua kejadian hari itu. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, si keledai muncul dari belakang gunung pasir dengan gaya superhero terjun payung. Bayangin, seekor keledai, lengkap dengan helm sepeda dan pelindung lutut, meluncur ke udara memakai parasut warna pelangi yang besar dan lebar. Parasut itu dihias dengan tulisan, "Ayo tertawa bersama," dan gambar ondel-ondel tersenyum. Semua yang melihat langsung teriak, "Keledai!" Suara sorak-sorai meledak seperti kembang api. Keledai itu memutar tubuhnya di udara sambil berteriak, "Aku turun tanpa rem," dan jatuh tepat ke atas permukaan laut dengan suara bluut seperti semangka dijatuhin dari atap rumah. Namun, bukan keledai namanya kalau tidak membawa efek domino. Karena gaya jatuhnya lumayan berombak, air laut menciprat ke segala arah, dan sialnya ondel-ondel Cimug sedang makan mie goreng di pinggir perahu. Alhasil, mie gorengnya kena air asin dan langsung berubah rasa. Cimug melotot. "Wah, ini mie rasa laut beneran nih." Tapi bukannya marah, dia malah ngakak sampai mie keluar dari hidungnya. Semua ondel-ondel lain langsung pecah tawa, dan kejadian itu jadi trending topik internal mereka sepanjang sore. Di sisi lain, kuda Neil masih belum move on dari pengalaman naik skyboard. Kali ini dia minta istirahat beneran dan meminta pelampung model ban mobil. Jadi dia pun mengapung tenang di tengah laut pakai pelampung ban warna merah bata. Tapi karena badannya besar dan pelampungnya kecil, ia seperti semangka duduk di atas tutup botol. Lucunya, dia malah terlihat damai banget. Matanya merem, sesekali dengkuran kecil terdengar dari hidungnya. Burung camar bahkan hinggap di atas kepalanya, mengira itu pulau kecil. Sementara itu, kuda yang biasanya tenang dan penuh gaya, sekarang berubah jadi anak kecil yang gak mau pulang. Ia main air sendirian sambil menggunakan pelampung karakter donat stroberi dengan topping coklat. Kakinya dikepak-kepak, suaranya nyanyi lagu anak-anak, nenek-nenek si ondel-ondel naik kuda laut ke sekolah, ondel-ondel bulik Ivo sampai geleng-geleng kepala, ini kuda kok makin hari makin kekanak-kanakan ya. Tapi itulah indahnya liburan. Semua bisa jadi anak-anak lagi, termasuk hewan dan boneka. Dan, tiba-tiba langit bergetar lembut. Angin laut mulai berputar. Awan membuka jalan, dan Debra terbang dengan sayap Pegasus. Gak main-main, sayapnya besar, berkilau, dan punya efek lampu LED. Debra itu muncul dari balik awan seperti ratu langit, mengepak anggun ke arah rombongan. Semua terdiam, terpesona, bahkan paus kecil tadi melongok dari air dan memberi salam Finn. "Waduh, beneran jadi Pegasus dia?" seru kuda yang langsung ngumpet di balik pelampung donatnya. Debra itu dengan tenang mendarat di atas permukaan air, lalu berkata, "Maaf ya telat, aku upgrade mode dulu." Semua langsung tertawa sambil salim ke zebra. Tapi puncaknya justru muncul dari tokoh utama kita, ondel-ondel Cimug. Karena terlalu banyak tertawa dan kebanyakan minum air kelapa, tiba-tiba perutnya mengembung sendiri. Ya, ondel-ondel kita mengembung seperti ikan buntal, atau dalam bahasa lucunya, ondel-ondel bantek. Perutnya bulat besar, bajunya melebar seperti balon, dan dia mulai mengapung pelan-pelan di permukaan laut. Aku ngambang. Aku kemana nih?" katanya panik. Keledai mencoba narik tangannya tapi malah ikut keangkat. Debra mencoba ngeluarin tali, tapi talinya malah dipakai buat ngikat batagor yang lagi di bawah. Cimug pun pasrah. Ia terapung perlahan seperti balon helium lepas dari tangan anak kecil. Tapi dia tetap santai. "Ya udah, kalau gini MAH tinggal ngelilingin dunia aja sekalian," katanya sambil dadah-dadah. Semua yang melihat cuma bisa tertawa. Kejadian itu jadi momen paling lucu hari itu. Bahkan seekor penyu tua yang nonton dari batu karang sampai ngeluarin air mata sambil berkata, "Sudah lama saya gak ketawa begini." Sebagai bentuk solidaritas, ondel-ondel lain mencoba menggembungkan perut mereka sendiri, tapi karena gak semua punya struktur yang lentur seperti Cimug, akhirnya malah pada masuk angin. Salah satu ondel-ondel malah kelebihan angin dan pingsan sebentar. Tapi begitu bangun,
Dia minta dibikinin kopi dan langsung ketawa lagi. Akhirnya, mereka semua menikmati waktu sore itu dengan saling bercanda, mengapung bersama di laut luas, dan menyanyikan lagu khas mereka, ondel-ondel ke laut, naik skyboard nggak kuat, keledai bawa parasut, Debra sayapnya berat. Lagu itu langsung viral di kalangan hewan sekitar, dan bahkan seekor gurita menuliskannya di batu karang pakai tinta. Kejadian hari itu menjadi cerita legendaris yang kelak akan diceritakan oleh para zebra, kuda Nil, keledai, dan ondel-ondel kepada keturunannya. Mereka tidak hanya belajar tentang bagaimana naik skyboard atau melayang dengan sayap, tapi juga tentang persahabatan yang tulus tanpa batas, tawa yang menyatukan makhluk yang berbeda, dan betapa indahnya bersyukur atas kebersamaan walau cuma satu hari. Setelah semua kejadian kocak dan penuh kejutan, sore yang tadinya biasa-biasa saja berubah total menjadi festival tawa air, semacam ondel-ondel water carnival tak resmi yang dihadiri oleh binatang darat, binatang laut, dan tentu saja, rombongan ondel-ondel dengan ekspresi wajah yang selalu tegang tapi tingkah laku yang absurd. Dan seolah alam juga ingin ikut bersenang-senang, matahari pun mulai menurunkan intensitas cahayanya, memberikan langit jingga muda yang lembut, memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan pemandangan yang seperti di dalam mimpi, atau minimal di dalam film animasi anak-anak super ajaib. Di tengah kehangatan sore itu, ondel-ondel bulik Ivo tiba-tiba berdiri di atas pelampung berbentuk kelapa dan berteriak, "Kita adain lomba." Semua langsung berhenti tertawa dan menoleh. "Lomba apa, Bu Ondel?" tanya si keledai sambil masih memeras kupingnya yang basah. "Lomba apa aja. Yang penting seru," jawab bulik Ivo dengan penuh semangat. Jadilah seluruh rombongan bersiap-siap untuk mengadakan kompetisi gaya bebas air laut pertemuan dua samudra, sebuah acara dadakan tanpa panitia, tanpa juri resmi, tapi penuh kegembiraan dan hadiah yang tidak ada, kecuali tepuk tangan dan tawa. Perlombaan pertama, lomba menyelam paling cepat. Pesertanya, kuda laut raksasa, Debra, dan si ondel-ondel cimug yang masih agak mengembung seperti ikan buntal. Debra tampak percaya diri. Ia mengenakan kacamata renang kecil dan snorkel di mulutnya. "Aku Debra amfibi sekarang," katanya. Tapi sayangnya, saat ia mencoba menyelam, bulunya malah nyangkut di ganggang laut, dan ia terjebak. Kuda laut raksasa dengan elegan menundukkan kepala ke air, lalu meliuk cepat seperti torpedo. Dalam waktu 2 detik saja, dia sudah menyentuh dasar dan balik lagi sambil membawa kerang mutiara. Semua bersorak, kuda laut juara. Sementara itu Cimug, dia belum menyelam juga. "Maaf ya, saya nyangkut di pelampung," katanya sambil tertawa. Perlombaan kedua, lomba meluncur pakai perosotan dari papan selancar besar. Mereka bikin perosotan dari kayu kelapa dan potongan papan skyboard yang sudah patah karena keledai tabrakan tadi. Kuda, keledai, dan kuda Nil ikut serta. Kuda tampil pertama, gaya Superman, teriak, "Wos!" dan mendarat tepat ke pelampung donatnya. Keledai tampil kedua, gaya batu jatuh, tanpa aba-aba langsung luncur sambil jerit, "Aku nggak siap," dan cipratan airnya mengenai 3 ubur-ubur yang sedang pacaran. Kuda Nil yang terakhir, naik perosotan dengan pelan, dan begitu mendarat, air laut naik seperti tsunami mini. Semua peserta terlempar ke arah yang berlawanan. "Waduh, kuda Nil menang berat," seru Debra, sambil mengelap air dari sayapnya. Perlombaan ketiga, tertawa paling keras. "Wah, ini lomba spesial." Pesertanya, Debra, keledai, dan tentu saja ondel-ondel. Debra tertawa dengan nada tinggi seperti ketawa anak kecil nonton kartun. Keledai ketawa kayak sirene ambulans rusak, "Hehe," yang membuat semua ikan terumbu karang kabur. Tapi pemenangnya jelas Cimug. Ketawanya kayak tenda hajatan roboh. Serius, bayangin suara tenda roboh digabung sama suara knalpot bocor. "Buah hahaha," begitu bunyinya. Bahkan, paus kecil yang sedang tidur pun langsung terbangun dan tepuk tangan pakai ekor. Suara ketawa Cimug itu menggema sampai ke pantai, sampai-sampai beberapa nelayan mengira ada gempa. Semua lomba selesai dengan banyak pemenang, dan banyak juga yang nyasar. Ada ubur-ubur yang ikut lomba padahal dia cuma lewat, ada kepiting yang jadi komentator dadakan, dan ada seekor belut listrik yang sempat bikin zebra kejang sedikit karena salah posisi duduk. Tapi justru itulah yang membuat semuanya semakin meriah dan kocak. Gelak tawa mengalir deras seperti ombak, tak ada yang marah, tak ada yang tersinggung, karena semua tahu,
Mereka sedang mengalami hari paling bahagia dalam hidup mereka. Sambil istirahat, rombongan itu kemudian membentuk lingkaran besar di atas laut. Mereka menggunakan pelampung-pelampung yang disatukan dengan tali rafia yang dibawa oleh ondel-ondel bulik Ivo. Iya, beliau selalu siap. Di tengah lingkaran itu, mereka main tebak-tebakan sambil ngemil keripik rumput laut dan minum air kelapa muda. Tebakan. Siapa hewan yang gak bisa berenang tapi bisa bikin orang basah kuyup? Tanya Cimug. Semua mikir. Apa? Teriak keledai. Jawabannya, keledai yang jatuh dari skyboard. Semua langsung, wah. Lalu, Debra yang sudah mulai merasa lapar menyuruh semua duduk hening sejenak. Kita sudah main seharian. Gimana kalau kita kirim doa bersama untuk semua teman di laut dan darat? Suasana mendadak tenang. Semua makhluk itu, meskipun beragam, punya satu kesamaan, hati yang bersyukur. Mereka pun menundukkan kepala, masing-masing berdoa dalam cara mereka. Ondel-ondel mengangkat tangan, Debra membuka sayap, kuda menunduk dalam, dan keledai, ya, dia tertidur sebentar, lalu terbangun dan bilang, "Amin." Lalu, suara adzan kembali terdengar. Ombak pun perlahan menggulung ke arah pantai. Langit berubah dari jingga ke ungu, warna transisi senja yang sangat indah. Matahari berpamitan, tapi meninggalkan cahaya keemasan yang membekas di laut. Semua mulai beres-beres. Pelampung dikempeskan, skyboard dikeringkan, dan mie goreng baru diseduh. Tapi sebelum mereka bubar, Debra berkata, tunggu, kita belum foto bareng." Dengan semangat, semua berkumpul. Kamera ditaruh di atas kepala kuda Nil, karena tinggi, dan dalam hitungan 3 mereka berpose. Kuda melompat, keledai terbalik, Debra buka sayap, Cimug ngembungin perut, dan bulik Ivo angkat toge goreng. Klik. Jadilah foto paling konyol dan paling bahagia yang pernah ada di antara dua perairan besar. Setelah semua permainan, tawa, dan lomba konyol selesai, Mentari pun benar-benar undur diri ke balik cakrawala. Cahaya keemasan berubah menjadi semburat ungu kebiruan, dan langit perlahan dihiasi bintang-bintang kecil yang mulai berani muncul satu persatu. Angin laut mulai berhembus lebih dingin, membuat air terasa menyegarkan, tapi juga jadi isyarat bahwa hari mulai malam. Para ondel-ondel dan teman-teman hewan mereka sadar, momen kebersamaan mereka di pertemuan Sungai Nil dan Laut Merah sudah harus sampai di ujung cerita. Tapi, bukan berarti keseruan berhenti begitu saja. Justru, inilah saatnya penutupan dengan gaya paling gokil. Rombongan mulai bergerak ke tepi laut, kembali ke perahu masing-masing. Tapi sebelum benar-benar berpisah, Cimug, yang sekarang sudah kembali kempes dan tidak lagi seperti ikan buntal, berinisiatif untuk membuat acara api unggun terapung. Mereka menggunakan drum plastik bekas yang diberi rak kayu di atasnya, lalu menyalakan api kecil dengan batu gesek yang ditemukan si zebra, yang ternyata punya hobi batu mulia. Walau apinya kecil, tapi cahayanya cukup terang untuk menerangi wajah-wajah penuh tawa dan kehangatan. Mereka duduk melingkar, saling membagikan makanan. Debra memberi roti isi rumput laut, keledai menyumbang kerupuk ikan, kuda membawa pisang panggang dari daratan, dan ondel-ondel membuka stok mie goreng terakhir yang katanya khusus dibawa dari warteg legendaris Jakarta Timur. Tak lupa, bulik Ivo menyeduh teh jahe dalam panci kecil, dan semua menyeruput dengan suara, "Sas-saah," tanda puas dan hangat menyatu dalam satu tegukan. Lalu, datanglah momen paling menyentuh. Debra berdiri, membuka sayap Pegasusnya yang mulai bersinar lembut karena refleksi cahaya api. Ia berkata, "Hari ini bukan sekadar hari bermain. Hari ini adalah bukti bahwa meski kita berbeda, ondel-ondel, kuda Nil, keledai, kuda, Debra, bahkan kuda laut, kita bisa bahagia bersama. Kita tertawa bersama. Kita jatuh bersama. Kita naik skyboard dan jatuh ke air bersama. Tapi kita tetap teman." Semua terdiam. Bahkan si keledai yang biasanya banyak komentar pun cuma mengangguk pelan. Kuda Nil mencolek mata dengan ujung daun karena katanya kelilipan, padahal kelihatan jelas dia nangis haru. Ondel-ondel Cimug pun berdiri, mengangkat kedua tangannya sambil berseru, "Saya bukan cuma ondel-ondel hari ini. Saya adalah ondel-ondel sejagat." Semua langsung tepuk tangan, tertawa lagi, dan suasana kembali meriah. Tapi tetap, ada rasa haru yang melengkapi tawa itu. Sebelum bubar, mereka menyusun rencana.
Tiap tahun, tanggal ini akan jadi hari liburan ondel dan teman laut internasional. Semua setuju. Bahkan keledai usul agar tahun depan mereka bikin lomba tarik tambang air. Debra ingin festival nyanyi, dan Cimug, dia cuma minta satu, tolong, jangan ada parasut. Gue trauma lihat keledai pakai parasut. Lalu, saat semua bersiap naik perahu, kuda Nil mendekati Cimug dan memberikan sebuah kotak kecil. Isinya, sebuah bintang laut berwarna biru langit, sangat cantik, dan berkilau lembut. Ini buat kenangan, kata kuda Nil. Supaya kalau kamu lihat bintang laut ini di rumah nanti, kamu ingat hari ini. Hari saat kamu terbang, mengambang, ketawa, dan jadi legenda. Cimug nyaris menangis, tapi malah bersin karena kena angin laut. Semua tertawa lagi. Dan begitulah, mereka berpisah dengan pelukan, lambaian tangan, dan janji untuk bertemu lagi. Langit malam menyambut mereka dengan taburan bintang, dan ombak mengantarkan mereka pulang seperti ayunan alam yang lembut. Di tengah malam itu, sekelompok ondel-ondel dan hewan-hewan lucu pulang ke tempat masing-masing dengan hati yang penuh sukacita. Tak ada oleh-oleh, tak ada hadiah fisik. Tapi ada satu hal yang mereka bawa pulang. Kenangan yang akan diceritakan berulang-ulang, dan tawa yang tak akan pernah habis setiap kali diceritakan ulang. Alhamdulillahirabbi alamin, cerita seru dan sangat lucu tentang petualangan ondel-ondel dan teman-teman hewannya di pertemuan Sungai Nil dan Laut Merah akhirnya selesai juga. Semoga kalian semua bisa tertawa, tersenyum, dan mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Teruslah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia, karena setiap sholawat akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Jangan lupa juga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena dengan takwa hidup kita akan dipenuhi berkah dan petunjuk. Kami juga mendoakan semoga semua penonton yang sudah menulis sholawat dan asal daerahnya di kolom komentar, selalu diberikan kelapangan rezeki, hati yang lapang, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Dan seperti janji tadi di awal, mata, tangan menunjuk kanan, cek deskripsi video ini sekarang juga. Karena kami sudah tuliskan satu pertanyaan yang jawabannya ada di dalam cerita. Kado terbungkus bagi yang menjawab dengan benar. Kami doakan semoga suatu saat bisa punya rumah mewah yang berkah, indah, dan penuh kenyamanan untuk keluarga. Hati dengan pita, tapi kalaupun jawabannya salah, jangan sedih ya, karena kalian akan tetap kami doakan. Semoga sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Kalian mau cerita tentang ondel-ondel apa lagi nih? Boleh tentang ondel-ondel naik roket, ondel-ondel di kutub utara, atau ondel-ondel jadi koki nasi goreng? Semua ide kalian akan kami baca dan kami jadikan kisah gokil berikutnya. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel berikutnya. Dan jangan pernah lelah untuk menebar tawa, cinta, dan kebaikan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.